Ya udah saya salam aja buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Berlian saya ini adalah hasil kerja keras otak saya yang brilian. Karena tanpa otak yang brilian tidak mungkin menghasilkan berlian. Ini aja 12 miliar, ini satu, ini 12 miliar, 9 miliar, ini hampir 30 miliar. Jadi kalau otak saya tidak brilian, bagaimana bisa menghasilkan? Belum lagi saya punya saham di mana-mana. Dibandingkan dengan dia hanya ngajar, udah itu bujang lapuk, ya bujang lapuk, memimpin keluarga aja nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya mau mereaction kelucuan si Opung Parbelak, yang mana Opung Parbelak membuat video komedi lucu tentang Rocky Gerung yang selalu mengomentari cincinnya si Hotman Paris. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruan dan kelucuan si Opung Parbelak? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi, karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Kau dengar ya kata-kata Bapak tadi, Rocky? Kau dengar ya? Nggak kau dengar itu, yakin aku. Karena terlalu sibuk kau mengomentari cincinnya si Hotman Paris. Ibu mengomentari cincinnya si Hotman Paris. Lucu banget. Cincin orang kau komentari, cincin kau beli. Aduh. Jadi ya inilah yang dinamakan dengan etika, adab yang sesungguhnya. Dikatakan apa tadi? Kalau kau tinggi pendidikanmu daripada presidenmu, daripada pemimpinmu, jangan kau coba-coba hina. Ya, karena apa? Yang namanya seorang presiden, dia yang kita pilih, yang dipercayai sesuai dengan konstitusi, ya adalah orang yang memimpin bangsa ini. Kau kan bagian dari bangsa ini, kau punya nik kan, iya kan? Dan di bawahnya itu, ya di kakakmu itu ada lambang Garuda kan? Oh tunggu dulu, sekarang kau masuk ke kakak mana? Kau kan belum nikah kan? Oh iya, kau masih numpang sama mamaku sama bapakmu. Tapi kau dengarkan ini, ya, dengarkan ini. Analogikanya seperti ini, ada analoginya. Kalau misalnya seorang anak itu menempuh pendidikan, katakanlah memang dia lebih pintar dari bapaknya. Bapaknya cuma tamatan SMA, tapi anaknya bisa dikuliahkan sampai tamatan S1, S2, bahkan S3. Jadi karena sudah mentang-mentang sudah pintar, anaknya lebih pintar dari bapaknya, ya, secara akademik. Jadi suka-suka anak tersebut menghina bapaknya gitu. Iya. Padahal bapaknya lah yang memperjuangkan anaknya, bapaknya yang nyari uang untuk kuliah anaknya, bapaknya yang berusaha untuk mensejahterakan anaknya. Enggak logika kan? Kalau seorang anak sempat berbuat kurang ajar seperti itu, berarti itu maling kundang. Begitu juga kau. Kau kan rakyat biasa. Sama seperti aku. Ya, sama-sama rakyat biasanya kita. Jadi, sebagai seorang rakyat biasa, kita harus respect, kita harus hormati pemimpin yang sudah kita pilih. Katakanlah kau memang gak pernah pilih dia, tapi sebagian besar rakyat ini sudah pilih dia. Mau gak mau, ya, kau itu harus menganggapnya, dalam tanda kutip menganggapnya sebagai pimpinanmu. Walau dalam otakmu gak bisa kau terima dia sebagai pimpinanmu. Ya, seorang presiden itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan, dan juga kelangsungan hidup daripada rakyatnya. Itu perlu kau camkan. Makanya ada undang-undang
Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023, pasal 218 itu yang mengatur bagaimana seorang presiden dan juga wakil presiden sebagai kepala negara itu dilindungi undang-undang harkat dan martabatnya. Gitu, ya. Dan juga undang-undang itu berkata apa? Setiap orang di muka umum yang menyerang harkat martabat seorang kepala negara, maka dia berhak untuk dipidanakan. Gitu. Bisa untuk dipidanakan. Masalahnya 2023 Presiden Jokowi tidak terlalu tertarik untuk mempidanakan kau. Karena apa? Itulah hati seorang bapak. Dia berpikir, anakku ini ya, ini aja yang aneh tingkah lakunya. Jadi seperti itu. Bukannya masalah bisa tidak bisa, Rocky. Masalahnya mau tidak mau. Kebetulan Joko Widodo tidak mau. Begitu juga Bapak Prabowo. Kau berani ngomong seperti itu karena beliau itu tidak dilantik. Kau katakan dia bajingan tolol. Kau katakan juga wakilnya itu anak Wakanda yang bikin mules kalau setiap hari dilihat fotonya. Ya, kenapa? Kau pintar. Karena apa? Tahu kau dia belum dilantik. Maka ada alasanmu. Loh, mereka rupanya presiden dan wakil presiden ya? Kan belum dilantik. Keren banget ya teman-teman kelucuan si Opung Parbelak yang mengkritik si Rocky Gerung yang selalu menghina presiden, menghina wakil presiden, bahkan sekarang ini mengatakan presiden kita yang ke-8 itu adalah bajingan tolol. Jadi kata si Opung itu, si Rocky Gerung ini pintar. Jadi misalnya nanti dilaporkan siapa presiden ke-8 ini kan belum dilantik gitu kata si Opungnya. Jadi memang si Rocky Gerung ini pintar kata si Opung, dan Opung ini memang lucu dan pinter juga, kritik lewat kelucuan gitu ya teman-teman. Kan belum sah, iya kan? Ya sudah, kalau kau kan memang nggak bisa kau dalam bersilat lidah berkata-kata kau is number one. Ya, tapi biar tahu kau, udah terlalu banyak model-model manusia sepertimu yang congornya nggak bisa dijaga di bangsa ini. Kebanyakan, sangat banyak. Maka orang yang berseberangan dengan pemerintah, orang yang sakit hati dengan pemerintah, orang yang tidak seide dengan pemerintah, hanya satu masalahnya, karena calon presiden mereka tidak lolos, itu aja. Karena calon mereka tidak lolos. Mereka lah yang menjadi pengikutmu. Kau pintar cari pasar, ya kan? Bagaimana supaya kau tetap laku? Kau bikinlah hal-hal yang kontroversi, pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Begitu loh. Betul memang 37 kasus ya di kepolisian ya, kau nggak bisa ditangkap, kau belum bisa dimasukkan bui. Tapi itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Ini masalah waktu. Masalah waktu ini Bung Rocky. Ya, sekarang itu bukannya bilang apa? Ya, memang betul. Ya, sepak bola itu nggak terasa nikmatnya kalau nggak ada komentator. Tapi yang namanya komentator itu biasanya cukup hanya 1 dan 2 saja. Itu untuk di televisi, gitu loh. Ini televisi Indonesia terlalu banyak komentator. Terlalu banyak. Kau salah satunya. Jadi coba dulu, lebih gampang mana menjadi seorang komentator sepak bola dengan pemain sepak bola? Udah tidak perlu kau jawab. Karena kau udah tahu jawabannya. Masalah strategi pun begitu. Komentator lebih jago daripada pemain sepak bola. Masalah hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam pertandingan itu, komentator juga jagonya. Tuh kan, udah aku bilang kalau kau kasih ke kanan, nggak kebobolan kau. Begitu juga, ya komentarmu yang kemarin itu sangat sangat bisa dikatakanlah komentar yang sangat mencuri perhatian. Apa kau bilang? Anies tidak akan pernah jadi presiden karena apa? Karena akan ada Jokowi yang menghalanginya. Bukan Jokowi yang menghalanginya. Ini orangnya salah satu.
Dan masih banyak 96 juta sekian kawanku yang lain. Itulah yang menghalanginya, biar tahu kau. Kau udah bisa kau baca. Kau terlalu banyak kau bergaul sama siapa? Si Faisal Asegaf. Jadi korslet. Tapi ngomong-ngomong, itu orang kan sudah bikin apa namanya? Sudah bikin partai, ya kan? Kira-kira gimana ya? Udah bisa lah kau masuk ke situ pelan-pelan. Tapi kalau dia ini, si Rocky ini, nggak akan pernah mau masuk partai itu. Karena apa? Dia ini ciri khasnya ini pemain tunggal. Betul, pemain tunggal ini. Berani dia bilang A, yang lain bilang B. Takutnya masuk dia ke dalam partai itu bisa rusak. Daya rusaknya tadinya masih bisa dalam jangka waktu 3 tahun. Kalau masuk si Rocky Gerung, daya rusaknya itu jadi 3 minggu. Karena legalitasmu sebagai seorang dosen itu tidak mencukupi. Di pertengahan jalan memang, ya kan? Cemana lah pula kau mau bisa selesai S2? Kau kuliah S2 nggak bisa selesai karena apa? Karena kau udah terkuras pikiranmu memikirkan bangsa ini. Nggak kau pikirkan lagi kuliahmu. Udah aku bilang samamu, nggak perlu kau pikirkan kuliah apa namanya bangsa ini. Karena bangsa ini dan negeri ini sudah ada orang-orang yang kompeten untuk memikirkannya. Bukan cuma memikirkan, tapi mengeksekusi setiap kebijakan-kebijakan yang ada gitu loh. Ya, jadi udahlah. Ya, kalau masalah komentator sah-sah saja. Aku pun juga mengomentarimu nggak salah kan? Karena apa? Ya karena memang ada keresahan yang muncul dalam hatiku. Kau pun juga begitu. Kau ada keresahan yang muncul dalam hatimu. Keresahan kenapa? Ya keresahan supaya kau bisa tetap terkenal. Supaya orang bisa mengakui. Oke lah dulu ya. Inilah dulu kesimpulan dari Opung Parbelak tentang Rocky Gerung. Oke? Salam hormat. Salam NKRI harga mati. Kalau tuduhan saya dia nggak mungkin dulu, hanya dia bilang berlian saya katanya lebih bersinar dari otak saya. Justru dia yang tidak punya otak, karena berlian saya ini adalah hasil kerja keras otak saya yang brilian. Karena tanpa otak yang brilian tidak mungkin menghasilkan berlian. Ini aja 12 miliar, ini satu, ini 12 miliar, 9 miliar, ini hampir 30 miliar. Jadi kalau otak saya tidak brilian, bagaimana bisa menghasilkan? Belum lagi saya punya saham di mana-mana. Dibandingkan dengan dia hanya ngajar, udah itu bujang lapuk, memimpin keluarga aja nggak pernah, bagaimana memimpin negara? Ya, dia itu sangat sepintar-pintarnya orang, nggak boleh begitulah. Pas setiap di medsos presiden aja yang ngomongin seolah-olah orang lain kurang ajar semuanya. Emang dia siapa? Dia kan baru kita kenal belakangan ini. Prestasi apa? Nggak ada prestasi, cuma dosen doang. Jadi itu ya teman-teman, kelucuan si Opung Parbelak, yang mana Opung Parbelak itu mengomentari Rocky Gerung yang selalu berkomentar tentang atau menyindir tentang si cincinnya Hotman Paris. Jadi dibuat video lucu, komedi sama si Opung Parbelak, tapi ada kritikan juga dari si Opung Parbelak. Tapi kritikannya itu kritikan membangun. Tadi juga menyebutkan si Rocky Gerung ini hanya dosen di fakultas dan di situ hanya S1, makanya ya mungkin di situ dipecat oleh universitasnya ya. Dan Rocky sekarang jadi komentator katanya. Jadi kata si Opung itu, kalau sepak bola komentator itu hanya ada satu, tapi kalau di TV banyak ya, itu katanya. Jadi si Opung Parbelak ini tidak salah menurut si Opung Parbelak mengomentari si Rocky Gerung ini karena dari isi hatinya. Karena si Rocky Gerung juga mengomentari orang-orang katanya, kata si Opung Parbelak. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.